Soal keempat. Sebuah gelas berbentuk kerucut berisi air. Wah, gelasnya unik ini ya, berbentuk kerucut. Jika kerucut diletakkan dengan bagian lancip berada di bawah, maka permukaan air berjarak 2 cm dari bagian atas kerucut yang berbentuk lingkaran. Sedangkan jika posisi kerucut dibalik, maka permukaan air berjarak 8 cm dari ujung gelas yang berbentuk lancip. Maka tinggi gelas tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini ada dua kondisi ya. Posisi gelas. Yang pertama, bagian lancip berada di bawah. Nah, diketahui berjarak 2 cm dari bagian atas ya, dari permukaan air. Jadi ini airnya ya. Berjarak 2 cm dari bagian atas. Nah, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah 2 cm. Nah, kita misalkan saja air yang berbentuk kerucut ini ya, kan menyerupai wadahnya ya, itu punya ketinggian. Jadi kita misalkan ketinggiannya ini adalah X ya. Jadi tinggi air yang berbentuk kerucut ini tingginya adalah X ya. Nah, kalau kita perhatikan pada bangun ini ada dua bangun kerucut sebetulnya ya, yaitu ya bangun yang pertama itu air ya berbentuk kerucut ya kan. Lalu gelasnya berbentuk kerucut juga. Nah, kedua kerucut ini sebangun ya. Jadi di sini ada dua kerucut yang sebangun. Nah, karena sebangun, maka ada teorinya kan bahwa volumenya, perbandingan volumenya, jadi kalau kita bandingkan nih volume dari air ya dalam hal ini ya, volume air kita bandingkan dengan volume kerucut ya atau gelasnya. Oke, kita ganti gelas saja. Itu adalah kita bisa bandingkan tingginya ya. Di sini tingginya air ini X ya. Lalu yang tinggi gelasnya seluruhnya adalah X plus 2. Nah, kita tahu perbandingan volumenya adalah perbandingan panjang dipangkatkan 3. Dalam hal ini kita pakai perbandingan tinggi ya, juga berlaku. Jadi perbandingan tinggi dipangkatkan 3. Gitu. Oke. Lalu kondisi kedua, gelasnya dibalik ya. Jadi yang lancip berada di atas, yang lingkaran berada di bawah ya. Gambarnya kira-kira begini. Maka di sini diketahui ketinggian ya, jarak dari permukaan air sampai ke ujung gelas itu adalah 8 cm. Oke, 8 cm ya. Oke, supaya tidak membingungkan, ini yang X ini agak digeser ke sini. Ya. Oke. Kita tahu airnya berada di bawah ya. Kalau dibalik begini ya, ini airnya ada di bawah. Maka yang kerucut yang di atas ini itu berisi udara ya. Nah, di sini pun juga ada dua kerucut yang sebangun. Oke, maka berlaku volume, kalau kita bandingkan volume gelas dengan volume udara, ya, itu adalah tinggi gelas, ya, tinggi gelas itu
Kita pakai ukuran yang tadi, X tambah 2 ya. Berarti X tambah 2 dipangkatkan 3 dibandingkan dengan tinggi volume udara ini. Ya, berbentuk kerucut kan, tingginya adalah 8. 8 pangkat 3. Nah, dari dua perbandingan ini, kita bisa gabungkan menjadi volume air banding volume gelas banding volume udara adalah X pangkat 3, ditambah, dibandingkan dengan X plus 2 dipangkatkan 3, dibandingkan 8 pangkat 3. Tuh, ya. Nah, kita tahu dari perbandingan, itu adalah suatu nilai yang disederhanakan. Ya. Jadi kita bisa kembalikan. Jadi misalkan kalau ada perbandingan umur A dan umur B itu adalah 3 banding 5 misalkan. Berarti umur A itu adalah, kita bisa munculkan variabel baru, yaitu misalkan 3N misalnya ya. Sedangkan B-nya adalah 5N. Sehingga kalau dibandingkan, maka N-nya dapat disederhanakan ya, sehingga menjadi 3 banding 5. Nah, sama dengan itu, maka di sini volume air adalah X pangkat 3 kali suatu variabel ya, yang hasil penyederhanaan perbandingannya. Jadi X pangkat 3 kali N misalnya, volume gelas adalah X plus 2 dipangkatkan 3 kali suatu variabel N, dengan volume udara adalah 8 pangkat 3 kali N. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke atas ya. Maka kita punya hubungan volume gelas adalah volume air ditambah volume udara. Betul kan ya? Volume udara. Volume gelasnya adalah X tambah 2 dipangkatkan 3 dikalikan N sama dengan volume airnya adalah X pangkat 3 kali N, sedangkan volume udara adalah 8 pangkat 3 kali N. Oke, kita bisa sederhanakan N-nya ya. Kita bisa bagi semua ruas dengan N, maka ini habis N-nya. Lalu kita jabarkan ini dengan binomial Newton ya. Maka ini menjadi X pangkat 3 ditambah 3 kali X kuadrat kali 2 ditambah 3 kali X kali 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3. Kita hitung aja. 8 pangkat 3 itu adalah 512 ya. Oke. Lalu di sini kita bisa sederhanakan X pangkat 3-nya ya. Kita kurangkan kedua ruas dengan X pangkat 3 habis. Maka diperoleh hasil 3 kali 2, 6, X pangkat 2, ditambah yang ini 12X. Lalu ini 8, dikurangi 512. Sama dengan 0. Oke, dari sini ini menjadi 6X kuadrat ditambah 12X, dikurangi ya, 8, dikurangi 512, ketemu 504. Sama dengan 0. Kita bagi semua ruas dengan 6, ya, maka diperoleh X kuadrat ditambah 2X dikurangi, ini dibagi 6 ketemu 84 ya, sama dengan 0. Nah, kita peroleh persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal faktorkan ya. Tapi di sini 84 itu kalau difaktorkan tidak bisa menghasilkan 2 ya, berselisih 2. Nanti silakan dicoba bahwa tidak ada bilang bulat yang bisa memfaktorkan bentuk ini, maka kita gunakan rumus ABC ya. Kita gunakan rumus ABC untuk mencarinya. Maka nilai X-nya ada dua kemungkinan, ya, negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya, kita pakai teori ini. Oke. Sama dengan negatif B. B-nya 2, berarti negatif 2
plus minus akar dari B kuadrat, B-nya 2, berarti 4 kalau dikuratkan ya 2-nya, dikurangi 4 kali 1 kali negatif 84, ketemu plus 336. Ya. Lalu dibagi 2 kali A, A-nya 1 kan, depannya X kuadrat ya. Ini 2, maka sama dengan negatif 2 plus minus akar ini ketemu 340 per 2. Jadi sama dengan ini kalau di akar bisa 340 itu 4 kali 85 ya. 85 itu 5 kali 17. Nah, ini prima maka nggak bisa diakarkan ya. Berarti 4-nya bisa diakar, maka keluar jadi 2 akar 85 dibagi 2, kita sederhanakan menjadi negatif 1 plus minus 2-nya habis juga ini ya. Jadi ini akar 85. Oke. Ada 2 nilai X yang mungkin, yang negatif nggak mungkin ya. Karena ini kan panjang, tidak mungkin negatif. Maka nilai X yang mungkin adalah akar 85 dikurangi 1. Gitu ya. Jadi, oke jadinya taruh sini ya. Jadi tinggi gelasnya adalah X tambah 2 sama dengan akar 85 dikurangi 1 tambah 2 diperoleh akar 85 plus 1. Satuannya cm. Selesai.